Pernah nggak kamu merasa jadi orang yang tak terlihat? Bukan karena kamu tidak ada, tapi karena keberadaanmu dianggap tidak penting. Kamu berbicara, tapi tidak didengar. Kamu hadir, tapi seperti udara yang transparan, tidak dihiraukan. Kamu berbuat baik, tulus, bahkan mengorbankan waktu dan perasaan. Tapi balasannya apa? Diam, dingin, dan cuek. Aku tahu rasa itu, karena aku juga pernah di sana, terlalu sering malah. Ada masa dalam hidupku di mana aku merasa seberapapun aku berusaha menjadi baik, orang tetap memperlakukan aku seolah aku tak layak dihargai. Bukan cuma oleh orang asing, tapi bahkan oleh mereka yang terdekat, keluarga, teman, orang yang pernah aku bantu tanpa pamrih sekalipun. Semuanya. Rasanya seperti menggenggam pasir. Semakin erat aku genggam, semakin cepat ia menghilang dari sela-sela jari. Semakin aku ingin dihargai, semakin dalam aku merasa kosong. Aku pernah menangis diam-diam, bukan karena aku lemah, tapi karena aku lelah jadi kuat sendirian. Dan dari semua luka yang pernah aku alami, yang paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan, tapi diabaikan. Ketika kamu tahu kamu masih ada, tapi orang lain memperlakukanmu seperti kamu tidak penting. Waktu itu aku bertanya dalam hati, apa aku terlalu banyak berharap? Kenapa mereka bisa setega itu? Apa aku yang terlalu sensitif? Atau memang dunia ini sudah begitu dinginnya? Hari-hari itu aku mencari jawaban kemana-mana. Dari orang bijak, dari buku, dari obrolan-obrolan sepi di tengah malam, sampai akhirnya aku menemukan filosofi yang mengubah cara pandangku terhadap semua ini. Stoikisme, filosofi yang sederhana tapi dalam, tenang tapi kuat, diam tapi membentuk keteguhan yang tak bisa dihancurkan oleh dunia luar. Dan malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu temaram. Aku membaca kalimat dari Marcus Aurelius. Kita sangat terganggu oleh pendapat orang lain, padahal kita lupa hidup kita bukan milik mereka. Kalimat itu menusuk, tapi juga menyembuhkan. Aku sadar, mungkin aku selama ini salah. Salah karena menaruh harapan pada tempat yang salah. Salah karena menyerahkan nilai diriku kepada tangan orang lain yang bahkan tidak tahu cara menjaganya. Dan sejak saat itu, aku mulai belajar. Bukan belajar untuk membalas, tapi belajar untuk berdamai. Untuk itu, sekarang aku ingin membagikannya kepadamu. Bukan sekedar 8 sikap menghadapi orang yang tidak menghargai kamu, tapi juga perjalanan batin yang bisa kamu lalui dengan tenang, lebih bijak, dan lebih kuat. Karena kamu layak dihargai, tapi bukan berarti kamu harus memohon untuk itu. Poin yang pertama, jangan buru-buru bereaksi. Waktu itu, aku duduk sendirian di dalam mobil. Mesin sudah mati, tapi aku belum keluar. Tanganku masih menggenggam setir, erat, seperti mencoba menahan semua amarah agar tidak meledak keluar. Barusan, seseorang yang sangat dekat denganku memotong kata-kataku di depan orang lain, mengabaikanku, meremehkanku, seolah aku ini tak tahu apa-apa, tak layak didengar. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, tapi caranya menertawakanku dengan nada yang meremehkan. Saat itu aku ingin marah, ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa aku tidak bisa diperlakukan seperti itu. Tapi entah kenapa, aku memilih diam. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku sudah terlalu sering merusak sesuatu yang berharga hanya karena reaksi sesaat. Kamu tahu apa yang berat dari diam? Bukan menahan kata-kata, tapi menahan ego, menahan dorongan untuk membuktikan diri. Padahal mungkin
Tidak perlu. Dan di dalam diam itu, aku ingat satu kutipan yang pernah aku baca. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang bisa membalas secepatnya, tapi yang bisa memilih untuk tidak bereaksi saat emosinya sedang berkecamuk. Stoikisme tidak melarang kita merasa marah. Stoikisme tidak menyuruh kita jadi robot tanpa emosi. Justru, stoikisme mengajak kita untuk menyadari emosi itu, mengakuinya, lalu memutuskan apa yang ingin kita lakukan terhadapnya. Aku menarik napas panjang malam itu. Di dalam mobil, dengan kaca yang memantulkan bayanganku sendiri, dan aku berkata pelan, "Kalau kamu bereaksi sekarang, kamu akan kehilangan kendali. Tapi kalau kamu tenang, kamu bisa memilih." Sejak saat itu, aku belajar satu hal penting. Reaksi adalah kekuatan, dan kita terlalu sering memberikannya pada orang yang tidak pantas menerimanya. Kamu tidak harus membalas setiap hinaan. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah menutup telinganya. Kadang, diammu adalah benteng, dan ketenanganmu adalah perlawanan yang paling kuat. Jadi, saat kamu merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, dilukai, tanyakan dulu ke dirimu. Apakah ini pantas untuk dirusak oleh reaksiku? Karena tidak semua luka butuh balas, tidak semua hinaan pantas dijadikan bahan perang, dan tidak semua diperlakukan buruk harus membuatmu kehilangan dirimu yang tenang. Kendalikan reaksimu, dan kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dicuri siapapun. Poin yang kedua, tindakan orang lain mencerminkan diri mereka, bukan dirimu. Aku masih ingat dengan jelas, seseorang yang pernah sangat aku kagumi, tempatku belajar, tempatku berharap, tempatku menitipkan kepercayaan. Di hadapannya, aku selalu bersikap sopan, aku jujur, aku bantu semampuku, aku mencoba jadi versi terbaik dari diriku. Tapi entah kenapa, yang aku dapat malah dingin, jarak, sindiran halus yang menusuk, bahkan kadang diucapkan di depan orang lain. Awalnya aku berpikir, apa salahku? Apakah aku pernah mengecewakannya? Apakah aku kurang cukup baik? Aku menyalahkan diri sendiri. Berhari-hari aku merenung, mencari tahu apa yang bisa kuperbaiki. Aku terus mencoba jadi lebih baik, tapi sikapnya tetap sama, dingin, merendahkan, sinis. Sampai suatu hari, aku melihat dia memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, bahkan terhadap orang yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih layak dihormati dariku. Disitulah aku sadar, masalahnya bukan padaku, masalahnya ada pada dirinya. Banyak orang membawa luka mereka kemana-mana, dan mereka menyebarkannya. Tanpa sadar, mereka menyindir karena mereka merasa kecil. Mereka meremehkan karena mereka takut dilihat lebih rendah. Mereka menyakiti karena mereka sendiri sedang kesakitan. Aku pernah baca, orang yang bahagia tidak akan menghancurkan kebahagiaan orang lain, dan orang yang damai tidak akan melukai kedamaian orang lain. Kalimat itu menamparku, tapi juga membebaskanku, karena selama ini aku menaruh semua beban itu kepada diriku sendiri. Aku kira aku yang tidak layak, padahal aku hanya sedang berhadapan dengan seseorang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku belajar untuk tidak langsung mengambil semua sikap orang sebagai cermin dari diriku. Aku belajar untuk memisahkan antara siapa aku dan bagaimana orang lain memperlakukanku. Dan itu membuatku bebas. Karena kalau kamu terus-menerus menilai dirimu dari cara orang memperlakukanmu, kamu akan kelelahan dan kamu akan selalu merasa kurang. Padahal, tindakan mereka adalah bayangan dari dunia batin mereka sendiri, dan kamu tidak wajib ikut tenggelam di dalamnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tidak dihargai oleh seseorang,
Coba mundur sedikit, lihat lebih luas. Bisa jadi itu bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Tentang hati mereka yang penuh luka, tentang jiwa mereka yang belum selesai. Dan kamu tidak harus ikut terluka hanya karena kamu ada di dekatnya. Poin yang ketiga, evaluasi harapanmu. Jangan berharap terlalu banyak. Dulu aku sering berpikir, kalau aku bersikap baik, orang akan membalas dengan kebaikan. Kalau aku jujur, orang akan menghargai kejujuranku. Kalau aku setia, maka orang tak akan pergi begitu saja. Aku percaya bahwa semua yang tulus akan kembali kepadaku, seperti gema yang pulang ke asal suara. Tapi nyatanya tidak selalu begitu. Ada hari-hari di mana aku berbuat sebaik mungkin, tapi tetap saja diremehkan. Ada momen di mana aku menaruh hati pada seseorang, tapi dibiarkan sendiri di tengah jalan. Ada waktu di mana aku memberi lebih dari yang aku miliki, hanya untuk melihat orang itu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Lama aku menyimpan pertanyaan ini. Kenapa mereka bisa bersikap seperti itu setelah semua yang aku lakukan? Dan malam-malamku diisi dengan renungan panjang di antara rasa kecewa dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa sakitku bukan karena diperlakukan mereka saja, tapi juga karena harapanku sendiri. Harapan bahwa mereka akan membalas dengan cara yang sama. Harapan bahwa mereka akan tahu betapa tulusnya aku. Harapan bahwa mereka akan tetap tinggal hanya karena aku tidak pergi. Tapi realitasnya, hidup tidak selalu bekerja berdasarkan logika hati. Orang tidak akan selalu memberi sebesar apa yang kamu beri, dan tidak semua hati bisa membaca ketulusanmu, apalagi membalasnya. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Berhentilah menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendalimu. Dan salah satu hal yang paling sering menghancurkan kita adalah ekspektasi. Aku pernah berharap seseorang akan berubah karena aku sabar. Ternyata dia tidak berubah. Aku yang hampir hancur. Aku pernah berharap seseorang akan mengerti aku setelah semua yang aku ungkapkan. Nyatanya, dia tetap tidak peduli, dan aku merasa makin kesepian. Aku pernah berharap seseorang akan datang saat aku butuh ditemani, tapi yang datang justru keheningan. Dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Berharap terlalu banyak pada orang lain adalah bentuk perlahan-lahan menyakiti dirimu sendiri. Bukan berarti kamu tidak boleh berharap sama sekali, tapi kamu harus tahu siapa yang layak untuk kamu gantungkan harapannya. Dan lebih dari itu, kamu harus siap kalau harapanmu tidak jadi kenyataan. Karena ternyata yang paling bisa kamu andalkan bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Hari itu, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Mulai hari ini, aku akan tetap baik, tanpa berharap dibalas. Aku akan tetap setia, walau tak dihargai. Dan aku akan tetap jadi diriku, meski dunia kadang tidak peduli. Itulah kebebasan. Saat kamu tidak lagi menggantungkan kedamaianmu pada sikap orang lain. Poin yang keempat, jaga batas, bukan dendam. Ada satu momen dalam hidupku yang tak pernah bisa aku lupakan. Momen saat aku harus mengambil keputusan paling menyakitkan. Menjauh dari seseorang yang sangat aku cintai. Seseorang yang dulu aku perjuangkan, aku jaga, aku yakini bisa berjalan bersamaku sampai akhir cerita. Tapi kenyataannya, aku terus merasa kecil di dekatnya. Tulusku tak pernah cukup. Kehadiranku dianggap biasa. Suaraku hanya gema yang tak perlu didengarkan. Lama aku bertahan. Aku pikir mungkin ini ujian. Mungkin aku harus lebih sabar, lebih pengertian. Tapi semakin lama aku tinggal, semakin jauh aku dari diriku sendiri.
Aku kehilangan tawa yang dulu mudah muncul. Aku kehilangan ketenangan dalam tidur. Aku bahkan mulai lupa seperti apa rasanya dicintai tanpa syarat. Dan suatu malam, setelah pertengkaran yang kesekian kalinya, aku duduk sendirian, menangis dalam diam. Tapi bukan tangis karena marah. Itu tangis dari seseorang yang akhirnya menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Kamu bisa mencintai seseorang dengan sepenuh jiwa, tapi tetap harus tahu kapan harus pergi. Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri. Cukup untuk tidak terus disakiti. Stoikisme mengajarkan aku, orang yang menyakitimu tidak selalu layak kamu benci, tapi kamu berhak menjauh demi menjaga kedamaian batinmu. Menjaga batas bukan berarti kamu menyimpan dendam, bukan berarti kamu membenci, memusuhi, atau ingin membalas, tapi karena kamu sadar ada bagian dari dirimu yang tak bisa lagi kamu kompromikan, dan itu adalah harga dirimu sendiri. Jaga batas, bukan dendam. Kamu tetap bisa mendoakan yang terbaik, meski kamu tak lagi berada di sisinya. Kamu tetap bisa tersenyum saat mengingat kenangan, tanpa harus kembali ke tempat yang menyakitimu. Dan saat itu aku memilih pergi, dengan air mata yang tak terlihat siapapun, dengan langkah yang berat, tapi hati yang mulai tenang. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Aku sempat ragu, sempat ingin kembali. Tapi tiap kali aku ingin kembali, aku tanyakan pada diriku, apakah kamu ingin merasa kecil lagi? Apakah kamu siap kehilangan dirimu lagi hanya karena untuk bertahan dalam tempat yang tidak menghargaimu? Dan jawabannya selalu sama, tidak. Sekarang aku tahu bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egois, tapi bentuk tertinggi dari penghargaan. Jadi, kalau hari ini kamu berada di hubungan yang menyakitkan, atau bersama orang-orang yang terus membuatmu meragukan dirimu sendiri, belajarlah menjaga batas. Kamu tidak harus marah, tidak harus benci. Cukup dengan langkah yang pelan-pelan, tapi pasti, menjauh dan memilih untuk sembuh. Poin yang kelima, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Waktu itu, aku sedang berada di titik paling gelap dalam hidupku. Segalanya terasa runtuh secara bersamaan. Orang yang aku sayangi pergi tanpa penjelasan. Pekerjaan yang aku harapkan gagal. Dan tubuhku pun ikut lelah, seperti tak mau diajak kompromi. Hari-hariku diisi dengan pertanyaan yang sama berulang kali. Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Aku terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan dunia, bahkan kadang menyalahkan Tuhan. Semua terasa tidak adil, seolah-olah hidup sengaja menjatuhkanku saat aku sedang berusaha sekuat mungkin untuk berdiri. Sampai suatu hari, dalam keheningan kamar yang remang dan dingin, aku membuka buku catatan lamaku. Halaman itu terbuka pada satu kutipan yang entah kenapa membuatku diam lama. Kamu tidak bisa mengendalikan angin, tapi kamu bisa mengatur arah layarmu. Aku terdiam lama, dan tiba-tiba aku tersadar. Selama ini aku terlalu sibuk menyesali hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Sampai aku lupa melihat hal kecil yang sebenarnya masih bisa aku lakukan. Aku tidak bisa membuat orang kembali mencintaiku, tapi aku bisa memilih untuk berhenti menggantungkan harga diriku kepadanya. Aku tidak bisa mengubah hasil dari pekerjaan yang gagal itu, tapi aku bisa belajar dari kesalahan yang ada dan mencoba lagi. Aku tidak bisa membuat dunia berhenti menyakitiku, tapi aku bisa memilih untuk tidak terus membiarkan dunia merusak isi kepalaku. Dari situlah aku mulai bangkit, bukan dengan langkah besar, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Aku mulai bangun lebih pagi, menulis sedikit demi sedikit,
berolahraga meski hanya 10 menit, makan lebih teratur, dan yang terpenting, aku berhenti menyalahkan. Karena semakin aku sibuk menyalahkan keadaan, semakin aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk pasrah, bukan, tapi untuk fokus. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah dan belajar menerima tanpa kehilangan semangat hidup pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi. Kamu tidak bisa menghindari semua luka, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menyembuhkan diri. Saat aku mulai menyadari ini semua, hidupku perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku tidak lagi membawa beban yang bukan milikku. Kita terlalu sering membawa beban dari harapan yang tak masuk akal. Kita ingin semua orang baik kepada kita. Kita ingin semua rencana berjalan mulus. Kita ingin hidup seperti cerita yang kita tulis di kepala. Padahal kenyataan tidak pernah janji akan sesuai imajinasi. Dan disitulah kedewasaan tumbuh, bukan dari mengubah dunia, tapi dari mengubah cara kita berdiri di tengah dunia. Poin yang keenam, terus jadi dirimu meski tak dihargai. Aku pernah jadi seseorang yang selalu ada, yang siap datang kapanpun dibutuhkan, yang mau mendengar meski tak pernah didengar, yang memberi lebih meski tak pernah diminta. Aku tidak pernah berharap dipuja, hanya ingin dihargai walau sedikit saja. Tapi yang aku dapat seringkali adalah diam, atau sekedar senyum basa-basi yang tak pernah benar-benar menyentuh hati. Ada satu waktu, aku mengorbankan waktuku, tenagaku, bahkan perasaanku demi membantu seseorang yang katanya teman. Aku kira itu yang seharusnya aku lakukan, karena bukankah kebaikan itu seharusnya diberikan tanpa pamrih? Tapi setelah semuanya selesai, setelah aku kelelahan, setelah aku diam-diam menangis di balik pintu karena terlalu letih, yang aku dapat hanya dilupakan. Bahkan saat aku butuh bahu untuk bersandar, dia tidak ada. Bahkan saat aku terluka, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Hari itu aku merasa kecil, seolah-olah semua kebaikan yang aku berikan tak pernah benar-benar berarti. Aku mulai bertanya, apa gunanya jadi baik kalau pada akhirnya cuma disakiti, diabaikan, ditinggalkan? Aku ingin menyerah, ingin menjadi orang yang cuek, yang dingin, yang tak pernah peduli lagi. Tapi di tengah kesunyian itu, aku mendengar suara hatiku sendiri berbisik, jangan berubah jadi orang lain hanya karena dunia belum bisa melihat indahnya hatimu. Dan aku menangis, bukan karena lemah, tapi karena aku akhirnya sadar bahwa menjadi diriku sendiri adalah keberanian yang paling besar. Karena dunia ini seringkali lebih menghargai mereka yang keras suara daripada mereka yang tulus diam-diam. Tapi itu tidak membuat kebaikan kehilangan nilainya. Justru disitulah keindahannya, saat kamu tetap memilih menjadi cahaya, meski tak ada yang memperhatikannya. Stoikisme tidak menyuruh kita berhenti berbuat baik, justru sebaliknya. Tapi dengan satu syarat, berbuat baiklah tanpa menggantungkan nilai dirimu pada penerimaan orang lain. Hari itu, aku menulis lagi di buku harian kecilku. Aku akan tetap jadi diriku. Aku akan tetap memberi, tetap hadir, tetap tulus, karena itu bagian dari siapa aku. Bukan karena aku ingin dianggap luar biasa oleh siapapun. Dan dari situ aku mulai merasa bebas, karena ketika kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri meski tak dihargai, itu bukan kelemahan, itu kemurnian. Kamu bukan bodoh karena terus berbuat baik. Kamu kuat karena kamu tahu bahwa kamu tidak butuh pengakuan untuk tetap menjadi cahaya. Poin yang ketujuh,
Jangan kejar pengakuan, temukan damai dari dalam. Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap tidak dilihat? Sudah capek-capek bekerja, belajar, memperbaiki diri, tapi tetap tidak dianggap cukup. Aku pernah, bahkan sering. Dulu aku hidup untuk tepuk tangan, untuk pujian, untuk sorotan. Aku pikir semakin banyak yang memuji, semakin banyak yang mengakui, maka aku akan semakin berharga. Setiap kata "kamu hebat", setiap like, setiap senyum basa-basi yang terdengar seperti validasi, aku peluk erat-erat seolah-olah itu satu-satunya makanan untuk jiwaku yang lapar akan pengakuan. Tapi kenyataannya, aku justru makin kosong. Karena apapun yang aku dapatkan dari luar selalu terasa kurang. Hari ini dipuji, besok merasa hampa lagi. Hari ini dipanggil keren, besok kembali mempertanyakan nilai diri sendiri. Hidup seperti itu melelahkan. Kita jadi seperti pengemis emosi, menunggu orang lain memberi kita nilai, seolah harga diri kita ditentukan dari luar. Sampai pada akhirnya, aku sampai pada satu titik lelah yang paling sunyi. Aku lelah jadi orang yang terus berlari mengejar pengakuan. Aku capek menjadi versi yang orang lain sukai, tapi aku sendiri tidak kenal. Aku ingin diam, menepi, dan kembali menatap cermin tanpa rasa asing. Hari itu aku duduk sendiri, tanpa distraksi, tanpa sosial media, tanpa validasi. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, kalau hari ini tak ada satupun orang yang melihatmu, kalau tak ada satupun pujian yang datang, masihkah kamu merasa cukup? Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menjawab iya. Karena aku sadar, pengakuan paling agung adalah saat kamu bisa berdiri sendiri, menatap dunia dengan damai, tanpa harus diteriakan oleh siapapun. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia bebas saat dia tak bergantung pada opini eksternal. Dan kedamaian bukan sesuatu yang kamu kejar dari luar, tapi sesuatu yang kamu bangun dari dalam. Kamu tidak perlu semua orang menyukaimu. Kamu tidak perlu semua orang mengerti jalanmu. Yang kamu butuh adalah hatimu sendiri yang jujur pada siapa kamu sebenarnya. Aku berhenti mengejar validasi. Dan anehnya, justru saat itu aku merasa paling hidup. Aku bisa menulis tanpa peduli berapa yang baca. Aku bisa membantu tanpa perlu pujian. Aku bisa mencintai tanpa harus dikagumi. Karena semua itu aku lakukan bukan untuk dilihat, tapi karena itu memang pantas untuk dilakukan. Dan tahu apa yang lebih damai dari pengakuan? Ketenangan. Karena ketenangan tidak butuh panggung, tidak butuh sorot lampu. Cukup hati yang tahu, aku tidak sedang berpura-pura. Poin yang ke-8, diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dulu aku pikir orang yang hebat itu adalah orang yang bisa membalas, yang bisa menjelaskan dirinya dengan lantang, yang bisa membuktikan bahwa dia benar dan orang lain salah. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku belajar bahwa tidak semua hal layak dijelaskan, tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua opini harus diluruskan. Aku pernah dalam satu situasi yang membuat darahku mendidih, dituduh, disalahpahami, bahkan difitnah. Orang-orang mulai menjauh, padahal mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya, ingin membuktikan bahwa aku tak seburuk yang mereka pikirkan. Tapi aku memilih diam, bukan karena aku tidak bisa bicara, tapi karena aku sadar penjelasan kepada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham hanya akan membuang-buang tenagaku. Diam itu bukan berarti lemah. Diam itu bentuk tertinggi dari kendali atas dirimu sendiri. Karena siapapun bisa bicara saat marah, tapi hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa memilih diam saat hatinya terbakar. Stoikisme mengajarkanku,
Kita tidak bisa mengontrol opini orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon kita. Dan diam dalam banyak keadaan adalah bentuk elegan dari keberanian. Diam bukan berarti kamu kalah. Kadang justru itu cara terbaik untuk menang tanpa harus berperang. Aku mulai belajar bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak butuh reaksi. Karena tidak semua orang yang bicara tentang kita benar-benar peduli pada kebenaran. Kadang mereka hanya ingin melihat kita jatuh. Dan saat kamu memberi reaksi, kamu memberi mereka kekuatan. Tapi saat kamu memilih tenang, kamu memelihara kedamaianmu sendiri. Sekarang, setiap kali aku dihadapkan pada situasi yang membuatku ingin marah, aku tarik napas panjang dan bertanya, apakah ini layak untuk mengorbankan ketenanganku? Dan hampir selalu jawabannya adalah tidak. Diam itu bukan berarti tidak peduli, tapi tahu mana yang layak untuk diperjuangkan dan mana yang cukup dijawab dengan senyuman yang tak perlu dijelaskan. Dan lucunya, waktu akhirnya akan menunjukkan segalanya, orang-orang yang menjauh karena rumor perlahan akan sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu berkata apapun, karena diam yang kamu pilih sudah cukup lantang untuk membuktikan siapa kamu. Belajar tenang meski tak dihargai. Hidup tidak akan selalu memelukmu dengan hangat. Kadang ia akan menjauh, membiarkanmu menggigil sendiri dalam hujan rasa sepi. Orang-orang yang kamu bantu bisa saja melupakanmu. Orang-orang yang kamu cintai bisa pergi tanpa alasan. Dan dunia yang kamu beri segalanya bisa tetap bersikap seolah kamu tak pernah ada. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Dirimu sendiri. Ingat siapa kamu. Ingat betapa kamu telah bertahan sejauh ini, meski berkali-kali dihancurkan oleh kekecewaan. Ingat bahwa kamu tetap memilih menjadi baik, meski tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kamu bukan lemah karena terluka. Kamu kuat karena tetap berdiri walau dunia tak memberimu tempat. Kamu bukan bodoh karena berharap. Kamu manusia, dan manusia itu butuh rasa, butuh dihargai, butuh dimengerti. Tapi jangan biarkan ketiadaan penghargaan membuatmu meragukan nilai dirimu. Jangan biarkan diamnya orang-orang membuatmu kehilangan suara jiwamu sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Berikan cinta, bahkan saat tak dibalas. Berbuat baik, bahkan saat tak dilihat. Jadilah cahaya, bahkan saat tak ada yang menyadari cahayamu. Karena pada akhirnya, yang akan membuatmu tetap hidup bukan pujian, bukan pengakuan, tapi kedamaian yang kamu pelihara di dalam hatimu sendiri. Bukan suara dunia yang paling penting, tapi suara hatimu sendiri saat kamu sendirian. Apakah kamu damai? Kalau iya, maka kamu telah sampai di tempat yang benar. Bukan tempat yang dipenuhi sorakan, tapi tempat di mana kamu tidak lagi butuh itu semua. Dan saat kamu bisa tenang, meski tak dihargai, itu tandanya kamu telah tumbuh. Terima kasih telah menyelami narasi ini hingga akhir. Kalau kamu merasa tersentuh, terhubung, atau merasa seolah sebagian dari cerita ini adalah milikmu, maka percayalah, kamu tidak sendirian. Tetaplah jadi dirimu, karena dunia butuh lebih banyak jiwa yang tulus, meski tak selalu terlihat.